Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Kita masuk pada pembahasan tartibul Quran. Nah, urutan Al-Quran atau pengurutan Al-Quran. Tartibul Quran tilawatuhu talian ba'duhu ba'dun hasaba ma huwa maktubun fil masahifi wa mahfuzun fis sudur. Tartibul Quran itu adalah cara membaca sebagian Al-Quran berurutan dengan sebagian yang lain, sebagaimana tertulis di dalam mushaf dan sebagaimana tersimpan di dalam hati para penghafal Al-Quran. Wa huwa salasatu anwa', ada 3 jenis dari tartibul Quran. An-naw'ul awwal, yang pertama, tartibul kalimati bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha minal ayah. Jenis yang pertama adalah urutan kata, dilihat dari tempat setiap kata dalam satu ayat. Wa hadza tsabitun bin nassi wal ijma', dan urutan kata seperti ini ditetapkan dengan nas. Artinya Allah Ta'ala yang menetapkannya, yang menentukan urutan dari setiap kata dalam sebuah ayat. Wal ijma', dan hal ini juga sudah disepakati oleh ulamanya kaum muslimin, sudah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wala na'lamu mukhalifan fi ujubihi wa tahrimi mukhalafatihi, dan kita tidak mengetahui ada yang menyelisih tentang hukum wajibnya untuk mengikuti urutan kata dalam satu ayat sebagaimana yang tertera di dalam mushaf. Dan begitu juga semua kaum muslimin itu sepakat bahwa haram siapa saja yang menyelisihi atau mengganti urutan kata dalam sebuah ayat. Fala yajuzu ay yaqra'a lillahil hamdu rabbil alamin badalan minal hamdulillahi rabbil alamin. Maka tidak boleh seseorang membaca di dalam surat Al-Fatihah lillahil hamdu rabbil alamin sebagai ganti dari alhamdulillahi rabbil alamin. Isi kata-katanya sama, tetapi ketika urutannya dibolak-balik, diganti, maka ini hukumnya jelas haram. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, tartibul ayat bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha minas surah. Urutan ayat dilihat dari posisi setiap ayat dalam satu surat. Kalau yang pertama tadi adalah urutan kata dalam satu ayat. Kalau sekarang jenis yang kedua adalah urutan ayat dalam satu surat. Wa hadza sabitun bin nas wal ijma'. Hal ini juga ditetapkan dengan nas dan ijma'. Dengan kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para sahabat. Wa huwa wajibun 'alal qaulir rajih wa tahrumu mukhalafatuhu. Maka wajib mengikuti, wajib membaca sesuai dengan urutan ayat sebagaimana tertera di dalam mushaf. Dan haram menyelisihi urutan ayat tersebut. Wala yajuzu ay yaqra'a maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim. Maka tidak boleh orang mengganti urutan ayat di dalam surat Al-Fatihah, begitu dia ganti maliki yaumiddin dibaca lebih dulu, baru setelah itu ar-rahmanir rahim, badalan min ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, dia ganti urutan ayatnya, maka ini hukumnya haram. Maka termasuk hal yang dilarang adalah membaca surat di dalam Al-Quran dengan ayatnya yang dibalik. Ini kita temui ada yang membaca surat ayatnya dia mulai dari ayat yang terakhir lalu ke ayat yang pertama. Ini dianggap sebagai bukti
kemungkinan hafalannya dianggap sebagai bukti kehebatan dari hafalannya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya membolak-balik ayat seperti ini. Haram hukumnya. Kemudian di sini disebutkan fa fi sahihil Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, anna Abdullah bin Zubair qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, ya, bahwa Abdullah bin Zubair pernah berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang ada di surat Al-Baqarah 240. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Dan orang-orang yang mati, yang meninggal, ya suami-suami yang meninggal, yang akan meninggal, maka hendaklah dia meninggalkan wasiat ya untuk istrinya dan nafkah untuk 1 tahun lamanya tanpa mengeluarkan istri-istri itu dari rumah-rumah mereka. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Utsman bin Affan, qad nasakhat hal ayatul ukhra, yakni qaulahu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ya. Ayat ini tadi ayat 240 itu berkaitan dengan ya, hukum masa idahnya wanita yang suaminya meninggal. Jadi masa tunggu dia, tidak boleh dia menikah setelah suaminya meninggal itu selama 1 tahun lamanya menurut surat Al-Baqarah ayat 240. Dan ayat itu sudah dihapus hukumnya sudah tidak berlaku lagi karena Allah Ta'ala menurunkan ya ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Dan suami-suami yang meninggal maka dia meninggalkan istri-istri mereka, yang istri-istri itu harus menunggu masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Dan ayat inilah yang berlaku sampai hari kiamat nanti, yaitu masa idah, masa tunggunya wanita yang suaminya meninggal sekarang menjadi 4 bulan 10 hari, tidak lagi 1 tahun. Nah, apa yang jadi masalah di sini? Apa yang kemudian ditanyakan atau dibahas oleh Abdullah bin Zubair kepada Utsman bin Affan? Ya, masalahnya adalah letak ayat ini di dalam mushaf. Ya, letak ayat ini di dalam mushaf. Jadi ayat yang menjadi penghapus hukum, begitu ya, yang tadi ya, yang berisi idahnya 4 bulan 10 hari, itu justru letaknya di dalam mushaf ya ini. Letaknya di dalam mushaf sebelum ayat yang dihapus. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada 2 ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan masa iddahnya wanita yang suaminya meninggal. Jadi masa tunggunya wanita ya, dia tidak boleh menikah ketika suaminya meninggal. Itu ada 2 ayat yang Allah turunkan. Ayat yang pertama adalah ya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa masa iddahnya wanita yang suaminya meninggal itu adalah 1 tahun lamanya, 1 tahun. Kemudian ya setelah itu Allah menurunkan ayat yang lain sebagai penghapus hukum. Jadi yang dihapus hukumnya, bukan ayatnya ya, yang dihapus hukumnya. Ya. Yaitu ayat yang Allah turunkan setelahnya adalah walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ya, ayat yang menunjukkan masa idahnya wanita adalah 4 bulan 10 hari ya, ketika dia ditinggal suaminya sudah meninggal. Jadi karena wafatnya suaminya maka dia harus menunggu masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Nah, ayat inilah ya yang kemudian hukumnya berlaku sampai sekarang ya. Sementara ayat yang menunjukkan tadi ya masa idahnya 1 tahun tadi hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi yang dihapus adalah hukumnya nggak berlaku, tapi ayatnya memang masih ada, masih tertulis. Nah, apa masalahnya sekarang? Masalahnya sekarang adalah ternyata susunan ayat ini di dalam mushaf ya, di dalam mushaf Al-Qur'an ya, di dalam mushaf yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang kita
miliki sekarang, susunan ayatnya ternyata tidak seperti ini. Kalau dilihat dari waktu turunnya ayat itu, maka ayat yang menunjukkan masa iddah 1 tahun itu turun lebih dulu, begitu ya. Setelah beberapa lama turun lagi ayat setelahnya yang menunjukkan masa iddah 4 bulan 10 hari, dan ayat itulah yang menjadi penghapus dari hukum ya 1 tahun tadi. Jadi yang namanya penghapus hukum itu jelas turunnya lebih akhir, lebih belakangan, begitu ya. Itu kalau dilihat dari waktu turunnya. Ternyata di dalam mushaf urutan ayat ini tertulis di dalam mushaf justru kebalikannya. Ya, kita lihat sekarang. Jadi urutan di dalam mushaf, nah itu ya, kita lihat ya. Waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra, itu letaknya di Al-Baqarah 234. Sementara yang menunjukkan masa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya 1 tahun, ya waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj, itu justru ada di Al-Baqarah 240. Padahal ya kalau dilihat dari waktu turunnya, itu yang turun lebih dulu justru yang ya ayat yang ini, ayat yang menunjukkan masa iddahnya 1 tahun itu turun lebih dulu, yang setelahnya baru yang menunjukkan masa iddah 4 bulan 10 hari. Ternyata di mushaf dibalik ya, yang 4 bulan 10 hari itu letaknya lebih awal, di ayat yang lebih awal urutannya dalam mushaf, sementara yang hukumnya sudah dihapus yaitu masa iddah 1 tahun itu letaknya setelahnya. Nah jadi tidak sama antara urutan waktu turunnya ayat dengan urutan yang tertulis di dalam mushaf. Itu yang kemudian menjadikan Abdullah bin Zubair ya perlu menanyakan kepada Utsman bin Affan. Kenapa ditanyakannya kepada Utsman? Karena kita tahu bahwa Utsman bin Affan adalah sosok yang punya andil besar dalam penulisan Al-Quran dan penyusunan Al-Quran dalam mushaf. Ya, jadi ditanyakan, kenapa ayat ini ya justru di dalam mushaf turunnya tidak seperti urutan turunnya ayat. Nah, tetapi terbalik ketika di dalam mushaf. Maka di dalam kitab ya disebutkan ya pertanyaan dari Abdullah bin Zubair kepada Utsman bin Affan. Begitu ya. Ayat yang sudah dihapus tadi ternyata wahadhihi qablaha fitilawah. Kenapa urutannya ya ayat yang menghapus justru letaknya sebelum ayat yang dihapus. Urutan dibacanya di dalam mushaf kenapa dibalik seperti itu? Falima taktubuha, kenapa engkau menuliskannya seperti itu? Kata Abdullah bin Zubair. Faqala Utsman, kemudian Utsman radhiyallahu an menjawab, ya bena akhi, wahai keponakanku, la ughayyiru syai'an minhu min makanih, aku tidak mengubah sedikit pun dari ayat itu dari tempatnya. Warawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadisi Utsman radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwaru dzawatul adadi fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'dha man kana yaktubu fayaqul da'u hadhil ayat fi surati allati yudhkaru fiha kadza wa kadza. Di riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan At-Tirmidzi dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu an ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila turun beberapa surat ya fakana idza nazala alaihi syai'u, jika turun beberapa surat begitu ada sekian banyak ayat, maka beliau memanggil sahabat yang bisa menulis Al-Qur'an. Kemudian beliau memerintahkan kepada mereka, letakkan ayat ini di dalam surat itu, letakkan ayat ini di dalam surat itu. Artinya dua pernyataan dari Utsman bahwa ya pernyataan yang pertama tadi beliau tidak mengubah sedikit pun dari tempatnya, dan pernyataan yang kedua bahwasanya Nabi SAW adalah yang memerintahkan ya para sahabat meletakkan suatu ayat yang turun ke dalam surat tertentu, itu adalah perintah Rasulullah SAW. Ini semua menunjukkan bahwa urutan ayat di dalam satu surat itu ditetapkan juga dengan nas. Kesimpulannya, urutan ayat dalam satu surat itu ditetapkan dengan nas
ya ditetapkan dengan nas, ya artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk meletakkan satu ayat sesuai dengan urutannya, begitu ya, kemudian ditulis di dalam mushaf seperti yang kita bawa sekarang. Ini juga ijma, kesepakatan kaum muslimin sejak masa sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak ada yang menyelisih urutan ayat ini. Itu sebabnya wajib untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan turunnya, sesuai dengan urutan ayatnya. Jadi tidak boleh, dan ini hal yang diharamkan ketika dibolak-balik urutan ayat dalam satu surat. Wallahu taala a'lam. Sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga, yaitu tartibus suwar bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha minal mushaf. Ya, urutan surat dilihat dari letak surat-surat tersebut di dalam mushaf. Wa hadza tsabitun bil ijtihad. Ya, urutan surat ini ditetapkan dengan ijtihad sahabat. Fala yakunu wajib, maka tidak wajib seseorang membaca sesuai dengan urutan surat yang ada di dalam mushaf. Fa fi sahihi Muslim an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Hudzaifah bin Yaman itu pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah, tsumma An-Nisa, tsumma Ali Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata di dalam salat tersebut beliau membaca surat Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah An-Nisa, baru Ali Imran. Kalau dilihat dari susunan mushaf, ya Al-Baqarah, setelah itu Ali Imran dulu, baru An-Nisa. Tapi ternyata Rasulullah SAW membacanya tidak seperti urutan di dalam mushaf, ya. Beliau baca Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Wa rawal Bukhari ta'liqan anil Ahnaf annahu qara'a fil ula bil Kahfi wa fis tsaniyah bi Yusuf au Yunus wa dzakara annahu shalla ma'a Umar annahu kana shalla ma'a Umar ibnil Khattab radhiyallahu an as-subha bihima. Ia diriwayatkan dari Imam Bukhari, nah secara ta'liq dari Ahnaf, bahwasanya beliau membaca di rakaat pertama itu surat Al-Kahfi, kemudian di rakaat kedua surat Yusuf atau surat Yunus, dan ini urutannya tidak seperti urutan di dalam mushaf. Dan beliau juga menyebutkan bahwa ya, pernah sholat bersama dengan Umar ibn Khattab, ya sholat subuh dengan dua surat tersebut, ya meskipun tidak sesuai dengan urutan di dalam mushaf, tetapi itu dipraktekkan bahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tajuzu qiraatu hadhihi qabla hadhihi, boleh membaca satu surat sebelum surat yang lain. Wa kadza fil kitabah, boleh juga dalam menulisnya, tidak sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Ya, walihadza tanawwa'at masahifus sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Ya, karena alasan itulah mushaf yang ada di tangan para sahabat ini bermacam-macam urutan suratnya loh ya, bukan urutan ayat, bukan urutan kata, tapi urutan surat. Jadi ada yang bawa mungkin urutannya diawalinya mungkin tidak dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, tidak seperti itu urutannya. Ada yang mungkin dia Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa misalkan. Jadi tidak sama urutan suratnya. Sekali lagi, ini urutan surat. Lakin lamma tafaqu 'alal mushafi fi zamani Utsman radhiyallahu an, akan tetapi, ya ini kata Ibnu Taimiyah, ketika para sahabat sudah menyepakati satu mushaf yang sama di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sara hadza lima sunnahul khulafaur rasyidun, maka hal ini menjadi sesuatu yang disunnahkan ya oleh khulafaur rasyidun. Wa qad dallal hadisu ala anna lahum sunnatun yajibu tibauha, ya sementara ada hadis dari Rasulullah SAW, ya beliau bersabda alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin, nah, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Maka ya dengan seperti ini yajibu tibauha, wajib untuk mengikuti ya urutan surat di dalam Al-Qur'an. Nah, itu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Maka kita katakan di sini ya secara asal ya tidak wajib sebetulnya untuk mengikuti urutan surat ketika kita membaca di dalam
Al-Quran, tapi tentu saja ini hal yang baik. Maka jauh lebih baik ketika seseorang membaca surat-surat ini di dalam sholatnya, misalkan itu sesuai dengan urutan yang tertera di dalam mushaf, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah bagian dari sunnah Khulafaur Rasyidun, dan ini disepakati oleh para sahabat, ya terjadi di masanya Utsman bin Affan. Terkait dengan mulai ditulisnya Al-Quran, mulai dikumpulkannya Al-Quran menjadi satu mushaf, nah ini sejarahnya akan dibahas di bab setelah ini nanti insyaallah ta'ala. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falhamdulillah rabbil alamin.